Jadi kalian di sini masih buat transisi ataupun movement dengan cara seperti ini. Kalian hanya menggunakan satu layer seperti ini untuk membuat movement ataupun transisinya. Nah, sebenarnya ada cara lain guys untuk membuat transisi ataupun movement. Bahkan hasilnya nanti bakal lebih bagus dan smooth dari teknik yang seperti ini guys. Jadi di sini kalian bisa ubah teknik kalian menjadi yang seperti ini guys. Di sini kalian membuatnya dengan menggunakan null ya. Per transisi ataupun movement kalian bedakan untuk layernya seperti ini guys ya. Halo guys, salam Mina, kembali lagi bersama saya Nata di channel ZRS211. Dan di video kali ini gue bakal ngebahas tentang gimana sih caranya improve transisi ataupun movement kalian agar jauh lebih smooth guys, oke? Nah di sini biasanya kita itu kan buat movement ataupun transisi seperti ini ya, satu layer seperti ini kan. Di sini transisi pertama, lalu di sini transisi kedua seperti itu. Nah di sini tuh ada cara lain guys untuk bikin transisinya guys ataupun movementnya ya. Di sini tuh dengan cara kalian pisahkan transisinya guys ya. Jadi transisi pertama itu kalian bedakan layernya, untuk transisi kedua kalian bedakan juga layernya. Jadi satu layer satu transisi seperti itu guys. Nah di sini hal yang paling penting itu adalah yang di tengah ini guys. Nah keyframe yang ada di tengah ini. Nah keyframe yang ada di tengah ini kan fungsinya itu sebagai penengah antara transisi pertama dan transisi kedua ya kan. Nah, jadi seperti ini guys ya. Di sini transisi awalnya itu di sini kan transisi awal, lalu langsung mulai transisi awal, lalu di sini stop ya. Nah, di bagian sini transisi awal sudah berakhir ya kan. Transisi awal di sini berakhir. Dan sekaligus transisi akhir itu berawal. Anjay, ngerti nggak? Jadi di sini itu transisi satu itu mulai. Nah, berhentinya transisi satu itu di keyframe tengah, lalu di keyframe tengah ini sekaligus juga berawalnya transisi kedua seperti itu guys ya. Nah jadi di sini transisi pertama lalu berhenti di sini, dan di sini transisi kedua mulai. Nah ngerti nggak? Nah di sini guys kita bisa lihat ya, di bagian keyframe tengah itu pasti ada beberapa frame yang bakal stop guys ya, yang bakal berhenti, yang bakal nggak ada pergerakan sama sekali gitu ya. Kita bisa lihat ya, di sini kan masih gerak nih sampai frame 15. Nah, pas kita geser lagi satu frame. Nah, kalian bisa lihat ya di frame 16 dan 15 itu nggak ada pergerakan sama sekali. Jadi dia berhenti gitu ya, stop gitu, nggak ngelakuin apapun. Nah, pas sudah masuk ke frame 17 baru dia bergerak guys. Nah, karena hal itu makanya kita bisa pakai teknik yang kedua guys di sini. Nah, di sini kan transisinya kita pisah kan, transisinya ini transisi pertama dan juga transisi kedua ya kan. Nah, jadi untuk transisi awal itu ada dari sini sampai sini ya. Nah, lalu untuk transisi akhir ada dari sini ya kan, dari 310 sampai akhir seperti ini. Nah, di sini kalian harusnya udah ngeh nih. Di sini gua nggak ada keyframe untuk berhentinya kan ya. Keyframe tengahnya gitu yang tadi seperti ini kan. Nggak ada keyframe titik tengahnya karena di sini tengahnya itu di sini guys ya, tengahnya itu di sini. Nah sedangkan transisi awalnya itu keyframe akhirnya di sini, lalu untuk transisi akhirnya itu keyframe awalnya itu di sini. Nah jadi nggak ada titik tengahnya guys ya. Jadi transisi pertama itu masih gerak ya. Nah di sini kan udah mau berhenti nih. Sebelum dia berhenti, transisi kedua itu udah mulai masuk seperti ini. Nah jadi dia nggak bakal berhenti ya satu frame pun gitu. Nah kalau kalian ngerti cara seperti ini, gue yakin editan kalian, movementnya, transisinya itu bakal jauh lebih smooth guys ya, bakal jauh lebih rapi dan bagus. Nah kurang lebih pembahasannya seperti itu ya guys ya, semoga kalian ngerti. Kalau kalian nggak ngerti, coba deh kalian ulang aja lagi atau tanya aja di kolom komentar deh ya. Nah sekarang gue bakal kasih contoh gimana cara buat yang seperti ini ya, pakai null seperti ini. Bagi kalian yang belum tahu ya, sini gue bakal coba contohin. Nah, untuk bikin transisinya kita memerlukan null ya guys ya. Di sini kalian tinggal pencet aja tanda plus yang di bagian bawah ini, lalu kalian pilih objek, lalu sini ada 0 ya, seperti ini. Nah, 0 ini yang bakal kita gunakan sebagai transisinya guys ya. Di sini kalian bisa rapiin dulu ya, kita potong dulu. Nah, di sini sesuai dengan berapa banyak movement ataupun transisi yang ingin kalian pakai gitu ya. Itu kalian gandakan guys. Misal di sini gua bakal bikin 2 transisi gitu ya. Berarti gua memerlukan 2 0 ya. Gua memerlukan 2 0 untuk bikin 2 transisi. Intinya di sini kalian bisa sesuaikan aja ya berapa banyak untuk movement yang ingin kalian pakai, segitu juga nul yang harus kalian pakai gitu ya. Kalian tinggal pilih klipnya aja. Nah di pojok kanan atas itu ada kotak ya, di sebelah tong sampah. Kalian pencet aja, lalu di sini kalian pilih aja nolnya ya. Di sini kan yang di atas ini itu namanya 03 ya, 03. Kalian bisa sambung aja ke bagian 03.
Nah, jangan lupa 03 ini juga kalian sambung juga ke atasnya ya, ke 0 yang atas ini guys. Karena kalau yang ke atas ini kalian gerakin nggak bakal gerak juga gitu ya. Jadi kalian harus sambung menyambung ke atas gitu. Nah, yang ini kalian sambung juga ke 03 copy yang ini ya. Nah, di sini kita tinggal bikin aja 2 keyframe ya, 2 keyframe akhir dan keyframe awal. Nah, untuk keyframe awal kita bisa setting aja guys ya. Di sini kalian bisa zoom gitu ya, terserah aja mau zoom, ini gua zoom asal aja. Lalu di sini kalian bisa kasih curve gitu. Nah, ini untuk keyframe tengahnya kan pas banget di tengah ya. Kalian lebihin lah sampai seperti ini. Kalian lebihin aja. Intinya jangan kalian taruh di tengah untuk keyframe-nya. Ya. Nah, sekarang kita bakal bikin untuk transisi kedua. Kita tinggal masuk aja ke 0 yang baru ya, 03 copy ini. Lalu kita bikin aja keyframe lagi. Keyframe pertama di tengah, lalu keyframe kedua di akhir seperti ini. Lalu terserah kalian mau zoom in atau zoom out, itu terserah kalian aja ya. Lalu kita seret aja ke akhir seperti ini. Nah, untuk keyframe yang di tengah ini kalian jangan taruh di tengah. Kalian majuin aja dikit aja yang di bagian tengah ini guys. Nah, seperti ini. Kalian majuin dikit seperti ini. Lalu kita setting curve-nya. Nah, di sini kurang lebih caranya seperti itu aja guys, simple banget guys ya. Nah, di sini sebelum ada yang nanya, di sini gue bakal kasih tahu guys. Misalnya kalian buat transisi ataupun movement seperti ini, untuk ngasih blur ya, untuk ngasih blur, kalian jangan di bagian nolnya ya. Kalian kasih blur di bagian klipnya gini ya. Kalian tinggal ambil aja blur, lalu pilih aja motion blur gitu kayak apa kayak gitu kan ya. Nah, kalian kasihnya di sini guys ya. Kalian kasihnya itu di bagian klipnya seperti ini nih, kan ada blurnya ya. Kalau misalnya kalian kasih di bagian 0, itu nggak bakal ngefek apapun guys ya. Nih, nggak bakal ada efeknya seperti ini, oke. Jadi nggak guna. Jadi kalian kasihnya ya di klipnya, oke. Kecuali kalau kalian mau ngasih shake gitu ya, mau ngasih shake kalian kasihnya di 0, oke. Kalian kasih shake-nya itu di 0. Dan ya mungkin video kali ini sampai sini aja dulu. Kalau kalian ada yang mau ditanyain atau request konten, kalian bisa komen aja di kolom komentar atau DM gua di Instagram @jrs211. Dan sampai jumpa di next video. Jane.